Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuzayyinu biha lana ahsanal akhlaq wa tuwassi'u biha lana halalal arzaq wa tuyassiru biha lana qasda baitillahil khallaq wa ziyarata qabrin nabiyhi syarifil qail innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, para tokoh masyarakat. Wa nahusu bidzikri, teman-teman mahasiswa semester 7 PAI Unza yang berbahagia. Alhamdulillah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Maulana Azza wa Jalla, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua diberikan nikmat yang sangat luar biasa besar, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga terus kita istiqomah bisa melaksanakan amal-amal ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan alhamdulillah kita bisa beraktivitas sehari-hari, bisa khidmah kepada masyarakat, bisa membantu tetangga, bisa berbakti kepada orang tua, dan khususnya hari ini kita bisa hadir di sekolah, di kampus yang kita cintai ini untuk mengikuti pembelajaran semester 7, yaitu retorika dakwah. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di qaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat tadi, kita semua layak mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pertama, saya Al-Fakir Ustaz Muzamil mengucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang di semester 7 PAI Unzah. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam menjalani kuliah selama 1 semester ke depan, dan kelancaran sehingga bisa lulus dengan baik dan sempurna. Kemudian teman-teman sekalian, alhamdulillah pada semester ini saya Ustaz Muzamil diberikan amanah oleh Ibu Kaprodi, oleh Dekan, dan juga oleh Bapak Rektor untuk menemani kalian semua belajar, sharing, menelaah, mengkaji, dan mempraktekkan tentang mata kuliah retorika dakwah. Oleh karenanya ini adalah selayang pandang tentang mata kuliah retorika dakwah. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, sejatinya kita semua adalah seorang dai. Kita semua adalah punya kewajiban, punya amanah untuk mengajak sesama kepada kebaikan. Dan itulah definisi dari dakwah atau dai. Dai, dakwah, bukan hanya tugas para ulama, bukan hanya tugas para ustadz, bukan hanya tugas para penceramah, bukan hanya tugas para habaib, tapi dai adalah, dakwah adalah tugas kita bersama. Seorang ayah mengajak anaknya untuk sholat berjamaah di masjid, maka itulah dakwah. Seorang istri, seorang ibu mengajarkan anaknya, mengajak anaknya untuk ngaji Al-Quran, membaca Al-Quran, tilawati, qiraati, dan lain-lain. Itulah dakwah. Seorang suami mengajak istrinya, membangunkan istrinya di waktu malam untuk sholat tahajud bersama. Itulah dakwah. Bahkan seorang sopir mengajak para penumpangnya
untuk membaca doa sebelum berangkat dalam perjalanan. Itulah dakwah. Oleh karenanya, dakwah itu bukan hanya tugas orang-orang tertentu, tapi adalah tugas kita bersama. Ustaz Muzamil sebagai dosen adalah dai. Kalian sebagai mahasiswa nanti juga akan menjadi dai, mengajak keluarga, mengajak masyarakat, mengajak generasi kalian, generasi yang lebih bawah untuk lebih baik lagi ke depannya. Itulah esensi dari dakwah. Kemudian teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, dakwah itu perlu cara, perlu strategi yang matang, yang bagus, yang baik, sehingga bisa memberikan respon positif bagi yang mendengarkan. Banyak kita temui orang-orang yang sejatinya ilmunya tinggi, orang yang alim, ilmunya banyak, wawasannya luas, bahkan pengalamannya juga tidak bisa diragukan lagi. Akan tetapi ketika beliau mengajak, ketika beliau berdakwah, ternyata tidak berhasil. Audien merasa bosan, pendengar merasa enggan, bahkan tidak memperhatikan apa yang disampaikan. Kenapa? Karena di situ sang dai, seorang yang alim ini tidak menguasai ilmu retorika dakwah. Oleh karenanya, ilmu ini, mata kuliah ini sangat penting untuk kita jalani, untuk kita pelajari, untuk kita telaah, diskusikan, dan yang terpenting untuk kita praktekkan. Mudah-mudahan Ustaz Muzamil dan kalian semua dalam 1 semester ke depan bisa melalui ini dengan baik, sehingga kalian akan menjadi mahasiswa yang sekaligus dai yang berhasil. Seperti itu. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan, pada pertemuan ini, karena ini selayang pandang, Ustaz Muzamil hanya ingin memberikan motivasi agar kalian lebih semangat lagi dalam kuliah, dalam menjalani kuliah di akhir semester, yaitu di semester 7 ini. Karena beberapa langkah lagi, beberapa bulan lagi, hitungan bulan lagi, kalian akan lulus, selesai dari perkuliahan. Oleh karenanya, ini adalah injury time. Ibaratnya ini adalah laga semifinal bagi kalian. Nanti final dan kalian akan lulus. Apakah menang sebagai juara atau kalah? Oleh karenanya, ini adalah penentu. Jadi semester 7 jangan semakin kendor, harus semakin semangat untuk mencapai keberhasilan. Boleh, mungkin yang kemarin masih merasa belum maksimal, masih ada waktu untuk berbenah, sehingga kalian betul-betul menjadi mahasiswa yang prestasi, menjadi sarjana yang membanggakan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan ini, untuk mengingatkan kembali, mungkin ini sudah pernah kita dengar, kita alami, tapi ayo kita lebih maksimalkan lagi. Sebuah makalah dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikutip, tertulis rapi, tertulis indah di kitab Ta'limul Muta'alim, karena karya Syekh Ahmad Zarnuji. Dalam kitab tersebut, sebuah syair dari imam dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ala la tanalul ilma illa bisittatin, sa'unbika ammajmu'iha bibayanin, dzakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Mari kita kaji bersama-sama sebuah nasihat penting, indah dari Sayyidina Ali. Beliau mengatakan, ala, ingatlah, la tanalul ilmah, kamu tidak akan mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali harus memenuhi 6 komponen ini, 6 syarat ini. Yang sa'umbika amajmu'iha bibayanin, yang akan saya jelaskan secara detail, kata beliau. Yang pertama, dzakain. Yang pertama adalah, syarat yang pertama adalah cerdas. Maksudnya di sini adalah kita mempunyai akal yang sehat, bisa membedakan hitam dan putih, bisa membedakan yang jelek dan yang baik, bisa membedakan yang halal dan haram, bisa membedakan yang cantik, yang jelek, yang ganteng, yang tidak ganteng, bisa membedakan antara kertas, mana uang, bisa membedakan mana emas, mana sampah. Itulah akal yang sehat. Tentunya, insya Allah, saya yakin, hakul yakin,
saya dan kalian semua mempunyai akal yang sehat, tentunya sudah memenuhi syarat yang pertama, yaitu dakain. Yang kedua, tidak cukup hanya cerdas, tidak cukup hanya berakal sehat. Yang kedua yaitu wahirsin, harus semangat, harus rajin, harus aktif. Kalau cuma punya akal yang sehat, yang cerdas, tapi tidak rajin, maka ilmu tidak akan berkembang. Dia tidak akan bermanfaat bagi orang lain. Ibaratnya seperti burung yang mager untuk terbang, malas gerak, malas terbang. Padahal sudah dianugerahkan oleh Allah sayap yang kuat. Andaikan dia terbang, maka dia akan bisa menjelajahi dunia. Tapi karena malas, maka burung ini ya tidak kemana-mana. Sama, kalau punya akal yang cerdas, tapi tidak diasah, tidak belajar, tidak kuliah, tidak diskusi, kemudian tidak menelaah dan tidak sharing dengan teman-temannya, tidak belajar kepada gurunya, tidak semangat, maka tidak akan mencapai kesuksesan, tidak akan mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Maka sangat penting semangat, hirsin. Yang ketiga, wastibarin, yaitu harus sabar. Sabar bangun pagi, sabar mandi pagi, sabar berangkat pagi, berpakaian rapi, bersepatu rapi, pakai songkok, pakai alma mater, nyampe ke kampus dalam keadaan lelah, capek, lapar, loyo, ngantuk, tetap harus sabar. Insya Allah semua apa yang kita capek-capekkan, apa yang kita usahakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesuksesan yang besar. Yang keempat, berikutnya adalah wabulghatin, yaitu adalah bekal. Harus punya sangu, harus punya uang untuk beli bensin, untuk makan siang, untuk beli air minum sehingga tidak haus, sehingga belajar konsentrasi. Kemudian yang tidak kalah penting, harus ada biaya semesteran, ada UKT yang harus dibayarkan kepada kampus, dan bil yakin, harus yakin ketika kita usaha pasti akan mudah, dan apa yang dikeluarkan akan dilipat gandakan oleh Allah di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, wa irsyadi ustadin, yang tidak kalah penting adalah petunjuk dari guru, petunjuk dari dosen. Ilmu yang diberikan oleh dosen kepada kalian semua. Oleh karenanya kita harus tawadu, kita harus serap semua ilmu dari dosen. Boleh kita diskusi, boleh kita sharing, boleh kita menyanggah dengan cara-cara yang indah. Oleh karenanya dalam hal ini ada sebuah kata bijak yang mengatakan, kun ka'san farigan, jadilah gelas kosong. Walaupun mungkin sudah pernah mempelajari hal ini, tapi ketika berhadapan dengan guru kita, ayo kita kosongkan gelas kita kosongkan pikiran kita, tetap kita serap semua ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh dosen-dosen kita. Kemudian yang terakhir, watuliz zaman, waktu yang panjang. Ada periode-periode, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun minimal. Dan harus belajar di tempat-tempat lain juga untuk mengasah kecerdasan dan keilmuan kita. Oleh karenanya perlu waktu yang lama, perlu waktu yang panjang, butuh ekstra kesabaran, ketelatenan. Dengan demikian, dengan mengamalkan, melaksanakan, memaksimalkan 6 poin ini, insya Allah kita semua, kalian semua akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Yang terakhir, kunci sukses, salah satunya, banyak sekali, tapi salah satunya adalah lebih baik lagi, lebih berbakti lagi kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Ustaz Muzamil mengutip sebuah makalah, sebuah makalah yang disampaikan oleh seorang penyair. Beliau adalah Ahmad Syauqi, seorang penyair Arab. Beliau mengatakan, man asa tahta qadami ummihi khadiman asa fauqa ra'si qaumihi sayyidan. Barang siapa man asa tahta qadami ummihi, barang siapa yang hidup di bawah telapak kaki ibunya, khadiman, menjadi khadam. Maksudnya merendahkan diri di hadapan ibunya, khidmah kepada ibunya. Maka kata Ahmad Syauqi, asa fauqa ra'si qaumihi sayyidan, dia akan hidup
di atas kepala kaumnya sebagai seorang pemimpin. Kalau kita merendahkan diri, kalau kita tawadu di bawah kaki ibu kita, mendampingi ibu kita, semangat mengabdi kepada ibu kita, maka yakinlah nanti kalian akan diangkat derajatnya di atas kaum kalian sendiri. Hal ini terbukti, teman-teman mahasiswa sekalian. Contoh realnya adalah guru mulia kita, Al-Mukarram Gus Dr. Muhammad Haris. Kita banyak tahu dalam video-video TikTok yang beredar, beliau tidak sungkan dan tidak malu. Sering ketika bertemu dengan Al-Mukarramah, ibundanya, Nyai Hajjah Diana Susilawati, beliau tidak segan dan tidak malu, selalu mencium kaki ibunya di depan umum, tanpa malu. Nah, hal ini sekarang terbukti, beliau menjadi pemimpin kita, pemimpin Kabupaten Probolinggo Sai, dengan barokah, tawadu, khidmah kepada ibundanya. Dan ini bukan hanya beliau, kita semua punya kesempatan. Yang masih ibu kita ada, ayo semangat. Pulang dari kuliah, cium tangan ibu, jangan malu untuk mencium kaki ibu kita. Khidmah kepada ibu kita, dan yakin kalian akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Terakhir, teman-teman mahasiswa, ini adalah sebuah contoh teks atau contoh pidato dengan retorika dakwah ala Ustadz Muzamil. Ini sebagai selayang pandang. Nanti dalam pertemuan di kelas kita akan bahas secara tuntas teknik-teknik, cara-cara dan karakter-karakter dai, sehingga kalian bisa mempunyai wawasan, sehingga kalian bisa mempunyai cara yang baik untuk bisa mendakwahkan ilmu yang dimiliki kepada orang lain. Selamat belajar, selamat berjuang bersama. Mudah-mudahan dalam 1 semester ke depan Ustadz Muzamil dan kalian semua diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam menyelesaikan perkuliahan ini, sehingga kalian semua bisa mendapatkan ilmu yang banyak berkah dan manfaat, dan juga bisa menjadi dai bagi keluarga kalian, dai bagi masyarakat luas, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi dai bagi seluruh masyarakat di lingkungan, atau bahkan mudah-mudahan bisa menjadi dai yang populer atau terkenal di masyarakat luas. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa dalam perkuliahan nanti di kelas. Ustadz Muzamil akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.